kita ini memang ada kecenderungan punya pasangan. Cuman yang punya pasangan ini ada yang pasangan legal, ada yang ilegal. Yang legal saat ini melalui proses, tidak tiba-tiba langsung main bawa lari saja. Ada lagi pakai proses tapi tetap ilegal. Kenapa? Karena sejenis. Ya kan? Ada loh yang naksir sesama laki-laki, sesama perempuan. Itu namanya ilegal menurut pandangan Tuhan. Agama manapun tidak menyetujui tentang proses itu. Nah, sebab itulah di sini saya tanya, Haikal tulen ya? Tulen ya? Laki katanya. Bukan tulen lagi, tapi belum dibuktikan. Kenapa? Karena kelaki-lakiannya belum bisa dibuktikan. Harus melalui akad nikah dulu. Iya kan? Karena laki-laki yang gentle, laki-laki yang mengucapkan sendiri, bukan menggunakan perwakilan. Kata Bapak Jenderal Safiruddin tadi, Pak Rudi itu berani-beraninya ngelamar, gitu kan? Nah, sebab itulah Haikal luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Saya saja dulu waktu ngelamar pakai perwakilan. Padahal biasa ngomong, ini langsung. Coba luar biasa, makanya berani-beraninya kata bapaknya. Ya kan? Putri juga langsung menjawab, ya kalau perempuan memang biasa, betul. Karena dalam adat Islam, dalam tradisi Islam, itu nggak bisa orang tua memaksakan, meskipun itu dibesarkan, dilahirkan, itu tetap harus minta persetujuan. Apalagi di era kekinian, itu nggak bisa langsung tiba-tiba main lamar saya terima. Itu namanya pemaksaan. Itu bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Secara fitrah, hukum alam, manusia ini senang Pak bergandengan. Memang diciptakan oleh Allah kita ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada senang, ada susah, ada laki, ada perempuan. Makanya kalau nikah sesama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, pasti menimbulkan masalah. Nah, sebab itulah, supaya tidak timbul masalah, maka kita ini harus nikah. Dan ketika nikah itu ada prosesnya, datang ke orang tuanya, apalagi ada bingkisan, ada ini segala macam. Itu memang bagian daripada supaya kita memunculkan keseriusan dari pihak laki-laki. Apalagi nanti ketika sudah nikah nih, ya, itu tanggung jawab diserahkan tuh sama Haikal. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan kepada ini bukan hanya untuk yang tadi ngelamar, tapi untuk kita semuanya. Dalam pernikahan itu kan, kalau kita dalam hidup ini, kalau saya tanya, tujuan hidup yang ingin kita capai sebetulnya apa sih? Kalau saya tanya sama Haikal, tujuan kenapa mau nikah itu? Kenapa? Ibadah. Emang nggak ada yang lain ibadah, cuma hanya ini doang? Ada. Kenapa kok? Salah satunya kenapa? Padahal kalau menggunakan logika, nikah itu ribet apa simple? Punya istri, ini saya tanya sama bapaknya, punya istri ribet apa simple? Simple. Wih, luar biasa. Kalau saya menggunakan logika, itu punya istri susah, Pak. Apalagi kalau yang namanya perempuan, nalurinya itu cerewet, gitu kan? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Pulang malam dikomentarin, pulang cepet dikomentarin, nggak jalan dikomentarin, jalan terus dikomentarin. Begitu Bu ya? Enggak. Oh enggak. Ya, makanya orang-orang yang hanya menggunakan logika ini lebih baik dia hanya sekedar beli. Itu orang-orang yang hanya menggunakan logika. Punya istri itu merawatnya lebih susah kalau menggunakan logika. Tapi ini kita hidup bukan hanya sekedar menggunakan logika, tapi juga menggunakan pendekatan agama. Dan di Indonesia agama dilindungi. Semua ajaran agama menganjurkan untuk nikah. Dan dalam konsep Islam, nikah itu ada tujuan. Apa itu? Sakinah, mawadah, warohmah. Surat Ar-Rum ayat 21. Coba aja, yang kita cari adalah bahagia. Dan salah satu yang diciptakan oleh Allah agar kita hidup damai adalah diciptakan pasangan. Maka kalau orang yang niat ibadahnya, niat nikahnya ibadah, dijamin itu didatangkan oleh Allah rizki yang gak pernah terpikirkan oleh kita.
Kenapa? Karena Allah turunkan anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Diturunkan kedamaian di dalam batinnya, maka rizkinya itu akan didatangkan. Maka kalau ingin rizkinya itu mudah, surat An-Nur ayat 32 Allah sampaikan, wa ankihul ayama, kata Allah, nikahlah wahai orang-orang yang masih single. Untuk apa? Kata Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 itu, iyakunu fuqara, jika sekiranya mau nikah itu kita nggak punya biaya, nggak mampu, miskin, kata Allah, iyughnihimullahu min fadli, Allah akan mencukupkan. Itu mau nikah, apalagi nanti setelah nikah rizkinya itu akan bertambah, asalkan suami sayang sama istri, istri begitu sangat sayang dengan suami, maka itu akan tercipta yang disebut dengan baiti jannati, rumahku, surgaku. Sedikit aja terjadi yang namanya masalah, ada sesuatu yang dimunculkan oleh pihak istri atau pihak suami, pasti terjadi cekcok. Akhirnya yang tadinya ada tamu mau bawa duit, balik lagi. Lagi berantem, takut ke bawah-bawah. Tapi kalau di rumah, itu akur, saling sayang, kemana aja dilakukan dengan bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama, itu akan memunculkan namanya sakinah. Kemudian lagi mawadah. Mawadah itu apa? Pengennya barengan aja kemana-mana, ya kan? Kemudian apa lagi? Warohmah, muncul kasih sayang, rahmat dari Allah pun muncul, dicurahkan kepada istri. Istri itu punya rahim, maka dicurahkan dengan apa? Menyimpan keturunan berikutnya, ya kan? Jadi sakinah, mawadah, warohmah itu kalau nanti sudah nikah. Kalau belum nikah, makanya cepat-cepat. Orang yang namanya ibadah yang paling enak hanya nikah. Ya kan, ibadah itu hanya nikah yang paling enak. Sholat nggak enak, haji apalagi keluar biaya nggak enak, lari-lari udah walaupun mahal tetap aja nggak enak. Yang paling enak tuh nikah. Makanya tidak heran walaupun sudah punya, pengen lagi nikah. Oh yeah. Bagi Bapak Ibu bil khusus kedua keluarga, Bapak Rudi dan juga Bapak Purnawirawan Sudarso dan Ibu. Jadi kita saat ini menyaksikan tentang sebuah peristiwa agung, dan mudah-mudahan kita doakan cepat nikah, cepat dikasih biaya oleh Allah, didatangkan kemudahan, didatangkan kelancaran, dan mudah-mudahan semuanya pada saatnya tiba. Kita pun mendoakan supaya kelak itu nikahnya nikah yang betul-betul lancar, sakinah, mawadah, warahmah. Al-Fatihah.